Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asewa na ca balanang panditanang ca sewana puja ca puja niyanang hetang manggalang mutamang ti. Ya, selamat malam pada Biku Sangga dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sukihoto Namo Buddhaya. Pada hari ini kita memperingati perayaan Patidana di Belitung, ya, Pusdikat Buddha Mamaka di Belitung. Dan pada kesempatan ini Bante tidak sempat hadir ke Belitung karena harus melewati proses dan proses dari penanganan COVID-19, ya. Jadi untuk mencegah itu, jadi Bante memberikan ceramah melalui online. Dan pada saat ini, ya, terima kasih pada segenap panitia yang sudah melaksanakan sehingga program dari Pusdiklat Buddha Mamaka dapat berjalan dengan lancar, ya, dengan baik. Patidana yang kita sudah bikin dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini adalah tahun yang berbeda, karena di tahun ini Bapak Ibu juga tidak bisa datang langsung ke Pusdiklat karena, ya, kita sedang mengalami penularan dari wabah penyakit. Namun kita tetap berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk mendoakan para leluhur kita yang telah mendahului kita. Nah, sekarang kita akan masuk kepada Patidana. Apa sih itu Patidana? Dan kalau misalnya leluhur kita disembayangkan, bagaimana caranya sehingga leluhur saya ini bisa terlahir di alam yang lebih baik, ya. Jadi Patidana sendiri memiliki dua cerita, ya, dua cerita berbeda yang Bante akan ambil teks pertama, ya, dari teks Ulambana Sutra yang kita kenal di teks Sanskrit, ya, di mana yang Arya Monggalana di situ beliau sedang bermeditasi. Kita tahu Bante Monggalana sangat terkenal dengan kesaktiannya. Ketika beliau bermeditasi, beliau melihat, ingin tahu mamanya lahir di mana. Nah, setelah itu dalam meditasi beliau melihat bahwa mamanya sedang lahir di alam yang menderita, ya, di alam menderita, sehingga beliau merasa kasihan kepada mamanya, ya, beliau rasa kasihan kepada mamanya dan beliau sendiri ingin menolong mamanya, ya. Jadi singkat cerita, beliau langsung ke tempat di mana mamanya dilahirkan, yaitu alam yang menderita. Ketika bertemu dengan mamanya nggak bisa bicara, ya, tapi mamanya mau minta makanan, ya, mau minta makanan sambil memegang perut karena merasa kelaparan, ya, karena merasa kelaparan. Akhirnya Bante Monggalana dengan kesaktiannya mengeluarkan makanan, ya, mengeluarkan makanan. Kemudian makanan ini diberikan kepada mamanya, ya, mamanya yang sudah mungkin, ya, puluhan tahun terlahir di alam ini merasa menderita, nggak pernah dapat makanan, ya. Jadi setelah mendapatkan bingkisan atau makanan dari Monggalana, beliau sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang. Dan seketika itu pula mamanya mau langsung makan, ya, mau cepat-cepat makan. Tetapi apa yang terjadi ketika mamanya mau memakan makanan ini, masuk ke dalam mulutnya,
Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah makanan ini tidak bisa diterima oleh badan dari mamanya. Ya, ketika makanan ini masuk ke dalam perut, kemudian api, kemudian keluar dari mulut tersebut. Dikarenakan kenapa sampai jadi api? Karena sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ribuan tahun, ratusan ribu tahun, makhluk-makhluk yang lahir di alam peta, mereka tidak sama sekali mendapatkan makanan. Sehingga yang ada di dalam perut mereka yang begitu besar adalah hanya angin dan panas dari badan dia sendiri. Ketika makanan itu masuk, mulut dia terbuka, nah angin yang panas itu keluar seakan-akan seperti api ya. Jadi nah seperti itu sehingga makanan yang harusnya masuk malah hancur, jadi angus. Nah, jadi disitulah mamanya sedih. Aduh, saya nggak bisa makan ini. Bante Monggalana juga kasihan ya, menimbulkan cinta kasih, meta di dalam batinnya. Bagaimana cara menolong mama saya? Nah, pada akhirnya Bante Monggalana kembali ke alam manusia dan bertemu dengan Buddha. Setelah bertemu dengan Buddha, kemudian beliau bertanya kepada Buddha bagaimana cara menolong ya mamanya yang sedang seperti itu, sedang menderita di alam itu. Kemudian Buddha kasih tahu, ya kamu tahu kenapa kan mama kamu sampai lahir di alam seperti ini. Ya, Bante Monggalana tahu sebabnya ya. Karena mamanya waktu itu kalau nggak salah suka makan telur ikan ya. Ya, jadi setiap telur ada ikan yang punya telur ya itu yang suka dimakan sama mamanya. Karena sering melakukan namanya pembunuhan, ya akhirnya terlahir di tempat ini. Nah, kemudian Buddha bilang, "Oke, kalau misalnya kamu mau menolong mama kamu, maka kamu mengumpulkan 500 arahat ya, 500 arahat. Kemudian lakukanlah sanghadana kepada mereka." Ya, jadi lakukanlah sanghadana kepada mereka. Nah, setelah itu karena Bante Monggalana juga termasuk yang senior, sehingga sangat mudah bagi dia mengumpulkan 500 arahat. Nah, ketika itu juga 500 arahat berkumpul dan yang mulia Bante Monggalana melakukan namanya sanghadana, mempersembahkan barang-barang kebutuhan sangha seperti jubah, makanan, ya kan, obat-obatan dan keperluan lainnya kepada anggota sangha, dan para anggota sangha yang sudah mencapai arahat tersebut mendoakan ya mamanya Bante Monggalana. Di seketika itu pula mama beliau terbebas dari penderitaan-penderitaannya dan terlahir di alam yang lebih baik. Ya, jadi ini adalah cerita tentang mama dari Bante Monggalana. Nah, cerita yang kedua, Bapak Ibu, Bante ambil dari teks Pali yang kita sering baca saat Patidana, yaitu Tiro Kuda Sutta. Ya, Tiro Kuda Sutta ini artinya adalah ya di pinggir ya, mereka-mereka yang tinggal di pinggir, di kusen-kusen pintu ya kan, di balik dinding. Ya, jadi Tiro Kuda artinya di balik dinding ya. Jadi di balik dinding. Jadi kadang-kadang kan kita selalu ada istilah ya, ada dinding yang bertelinga. Ya inilah makhluk-makhluk ini tinggal di balik dinding ya. Nah, Tiro Kuda Sutta memiliki latar belakang antara kalau yang tadi Bante Monggalana sama mamanya. Kalau Tiro Kuda Sutta adalah dari yang mulia Raja Bimbisara dengan Sang Buddha. Ya ini hubungannya ya. Nah, ketika sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi, sebelumnya beliau ketemu dengan Raja Bimbisara di Magadha. Dan di situ Raja Bimbisara bilang, kalau bisa petapa Siddhartha jangan ke Bodh Gaya. Di sini aja
tinggal bersama saya, maka setengah dari kerajaan Magadha saya kasih kamu. Nah, tapi Buddha bilang, oh sorry, saya bukan kesini buat mendapatkan istana, tetapi saya kesini untuk mencari obat, ya, obat untuk orang tua, sakit dan mati. Nah, setelah beliau seperti itu, kemudian sebelum meninggalkan Magadha, kemudian Raja Bimbisara berkata kepada Buddha, pada petapa Siddhartha, oke, kalau begitu, kalau kamu sudah pencerahan, tolong singgah kembali ke kerajaan saya. Nah, jadi setelah Buddha mencapai pencerahan, benar-benar Buddha kembali ke Raja Bimbisara. Nah, di sana kemudian Raja Bimbisara mulai bertemu kembali dengan Buddha dan mulai berdana. Ya, pada saat Buddha datang seperti tradisi, ya kalau seperti tamu kita datang ke rumah kita, apa yang kita perlu siapkan? Ya kan, kita akan siapkan air, ya kue atau makanan biasanya ya, mempersilahkan dia masuk dan seterusnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bimbisara. Beliau mempersilahkan Buddha beserta seluruh muridnya untuk datang dan menerima dana makanan di istana beliau. Nah, sambil memberi dana makanan, Raja Bimbisara berpikir, nanti malam hari Sang Buddha mau tidur di mana? Ya, jadi di situ Raja Bimbisara waktu mau berbuat baik kepada Buddha, dia masih berpikir ya, nggak fokus ya. Oh, Buddha itu nanti malam tinggal di mana ya? Nah, setelah berdana selesai, Buddha kemudian kembali ke, waktu itu belum ada Jetawana Arama, tapi di sana belum ada Weluwana. Beliau malah kembali ke daerah kuburan ya, tinggal di daerah sana. Kemudian malam harinya Bimbisara diganggu ya, diganggu oleh apa? Oleh makhluk-makhluk yang dikatakan makhluk-makhluk ini, mereka ini adalah leluhur dari Raja Bimbisara di kehidupan lampau. Mereka marah kepada Raja Bimbisara, kecewa kepada Raja Bimbisara. Kenapa? Kenapa tadi sudah ketemu Buddha, sudah ketemu semua arahat, tetapi tidak mendoakan kami? Sedangkan kami sudah selama hidup ini sudah sengsara. Sengsara karena kenapa? Sengsara karena mereka lahir sudah dari neraka, pindah ke alam peta, alam hantu kelaparan, kemudian ya saat ini keturunannya yaitu Raja Bimbisara sudah ketemu Buddha, malah nggak mendoakan mereka. Ya, Anda bayangkan, dari alam neraka mau masuk ke makhluk peta itu dikatakan beribu-ribu tahun baru bisa masuk ke dalam makhluk peta. Nah, sekarang sudah ribu-ribu tahun menderita, ya kan? Selama di neraka diapain? Disiksa ya, dibakar, digoreng, direbus, ya kan? Dicincang, dijilat, terus dicelupin. Itu Oreo ya. Nah, selama penderitaan mereka seperti ini, kemudian mereka ini sudah sangat-sangat menderita. Coba deh Bapak Ibu, seandainya ya sudah lapar, kita sebagai orang tua dicuekin, kerja sudah capek dari pagi sampai sore, pulang masih mesti beresin rumah, anak-anak istilahnya nggak tahu nggak tahu aturan lagi kan, rumah berantakan dan seterusnya. Apa yang Anda rasakan? Anda juga capek, kadang-kadang mengeluh, ya, sama dengan makhluk-makhluk yang tadi. Mereka juga mengeluh, ya, kecewa. Nah, karena mereka saking kecewanya, saking keselnya, mereka tampakin diri ke depan Raja Bimbisara, ya. Mereka nampakin diri. Ada yang dibilang di dalam teks tingginya seperti pohon palem, ya, kurang lebih 4-5 meter. Kurus, ya, kurus, kemudian seperti bekas kebakar ya, badannya seperti hangus begitu. Ada juga yang perutnya besar seperti gunung. Ya.
Ada juga yang badannya nggak lengkap, tangannya nggak lengkap, kakinya nggak lengkap dan seterusnya. Ada juga yang telanjang dan seterusnya. Nah, pada akhirnya Raja Bibisara kaget. Kok tadi ketemu Buddha, malamnya ketemu beginian? Ya kan, ketemu istilahnya kalau orang bilang sekarang hantu. Nah, Raja Bibisara kaget. Besok pagi, beliau bertanya kepada Buddha, kenapa itu terjadi? Dan Buddha bilang kepada Raja Bimbisara, ya, itu terjadi karena mereka-mereka ini sebenarnya adalah leluhur Anda di masa yang lampau. Ya, kenapa mereka terlahir seperti ini? Karena dulu waktu Buddha Pusa hidup, ya, 2 periode Buddha sebelumnya, 3 periode Buddha sebelumnya hiduplah Buddha Pusa. Nah, di sana mereka harusnya melayani Buddha, tetapi karena tidak memiliki keyakinan, pada akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya, Bante kasih contoh antara lain persembahan yang harusnya diberikan kepada Buddha kemudian dikorupsi, ya. Jadi korupsi bukan hanya ada di zaman kita, tetapi sudah lama ternyata ya. Ya, dari zaman 3 Buddha sebelumnya malahan. Ya, makanan yang harus dipersembahkan kepada Buddha dikorupsi. Kenapa? Itu kan Buddha sudah banyak orang berdana. Ngapain lagi kasih ini? Ini buat saya aja makan. Kan kesempatan. Buddha juga nggak tahu, ya kan? Nah, ada juga makanan yang dipersembahkan kemudian kayaknya enak, misalnya dipersembahkan kue gitu kan, wah enak nih, cicip setengah makan dulu. Baru sisanya kasih ke Buddha dan seterusnya. Nah, jadi akibat-akibat inilah yang menyebabkan mereka terlahir di alam neraka. Setelah Buddha Pusa meninggal, mereka juga meninggal lahir di alam neraka. Setelah di alam neraka, leluhur mereka ketemu Buddha berikutnya. Kemudian ketika berbuat baik dan melimpahkan jasa buat makhluk ini, Buddha itu langsung bilang, sorry, leluhur kamu ini lahir di alam neraka. Kali ini nggak bisa naik ke level yang lebih tinggi. Cuma bisa naik menjadi level makhluk peta. Ya. Nah, naik ke level makhluk peta, kemudian nanti Buddha kasih tahu mereka ya. Buddha bukan Buddha Gautama. Buddha kalau nggak salah Buddha di Pankara atau ya Buddha di Pankara kalau nggak salah, Bante lupa nama Buddhanya. Nah, Buddha ini bilang kepada makhluk-makhluk makhluk neraka ini, sekarang kalian cuma pindah alam dari alam neraka ganti menjadi alam makhluk peta atau hantu kelaparan. Nanti ketika di masa Buddha Gautama ada nih keturunan kalian akan bernama Raja Bimbisara. Nanti Raja Bimbisara ini yang mampu menolong kalian ini. Nah, mendengar kata-kata ini, ya mereka juga kecewa ya. Aduh, cuma lahir di alam peta, tapi ya udahlah, setidaknya sudah nggak dibakar, digoreng, direbus seperti di neraka. Nah, akhirnya mereka melekat, mencari selama kehidupan dia cari. Mana ini Raja Bimbisara? Ya, ternyata ketemu Raja Bimbisara. Bimbisara pun melupakan mereka, ya, melupakan mereka. Tidak fokus ketika pelimpahan jasa. Nah, oleh karena itu Buddha kasih tahu ceritanya kepada Raja Bimbisara seperti tadi. Kemudian Buddha bilang kepada Bimbisara, oke, kalau begitu lakukan lagi sanghadana misalnya besok, ya. Kemudian lakukan pelimpahan jasa setelahnya. Jadi Raja Bimbisara mengiyakan, beliau mengundang Buddha dan para arahat datang kembali ke istana, dan Buddha dengan kekuatan gaibnya menunjukkan makhluk-makhluk peta itu muncul di hadapan Bimbisara dan satu kerajaan. Ya, jadi makhluk-makhluk peta itu kayak begini, tiba-tiba muncul di ruangan ini. Ya kan, yang tadi yang berdiri kayak pohon palem dan seterusnya. Jadi semua kayak pengawal istana semua kaget. Waduh, ada makhluk seperti ini ya. Nah, kemudian
Raja Bimbisara sambil takut-takut juga akhirnya ya udahlah pergi berdana sama Buddha. Ketika mereka berdana air kepada Buddha, Buddha begitu terima air dari tangan Bimbisara, kemudian makhluk yang tadinya begitu gersang, gosong begitu ya, tiba-tiba badan mereka berubah menjadi bersih, ya, menjadi bersih. Nah, kemudian Raja Bimbisara kedua kalinya berdana makanan. Ketika menerima makanan, tadi yang badannya begitu kurus, kemudian langsung badannya menjadi bagus, menjadi sempurna. Ketika yang ketiga kali Raja Bimbisara berdana pakaian atau jubah, nah badan-badan dari yang tadi sudah bagus tapi telanjang sekarang menggunakan baju-baju surgawi. Dan setelah persembahan yang terakhir, akhirnya para makhluk ini semua terlahir di alam surga. Ya, jadi inilah makna atau cerita dasar dari pelimpahan jasa. Ya, Bapak Ibu, jadi dari dua cerita ini apa yang bisa kita simpulkan di dalam upacara patidana kita di Pusdiklat Buddha Mamaka? Ya, yang pertama harus ada ternyata yang namanya kebajikan. Ya, kita harus berbuat baik terlebih dahulu, baru pelimpahan jasa ini berhasil. Ini yang pertama. Anda harus berbuat baik dulu. Dan Bante yakin Bapak Ibu di sini sudah berbuat baik untuk leluhur-leluhurnya, ya kan? Sudah berdana pelita dan persembahan-persembahan lainnya. Yang kedua, harus memiliki sangha, ya kan? Baik di cerita Monggalana maupun di cerita Bimbisara ada anggota sanghanya, ya. Dan yang berikutnya adalah selain ada anggota sangha, 3 makhluk-makhluk yang akan kita tolong sudah pas kondisi karmanya, ya. Kalau makhluk-makhluk yang kita tolong kondisi karmanya belum pas, juga belum bisa Bapak Ibu, ya kan? Belum bisa. Nah, jadi di sini ada kerjasama dari 3 pihak nih sekarang. Dari Anda sebagai umat, sebagai yang berbuat baik, ya. Dari kami sebagai perantara, ya. Perantara, para anggota sangha hanya perantara, hanya doakan, ya. Dan dari si penerima ini adalah leluhur-leluhur kita, ya. Nah, jadi ini 3. Jadi harus ada 3 ini dulu, ya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, nah sudah ada 3 poin. Yang kedua apa? Yang kedua, sudah Anda berbuat baik yang di pertama tadi. Yang kedua yang harus Bapak Ibu punya adalah konsentrasi ketika Bhikkhu Sangha mulai membacakan gata pelimpahan jasa. Mesti konsentrasi, harus fokus, jangan sampai salfok, ya. Orang bilang sekarang salfok, salah fokus. Anda sudah dengar tadi bagaimana Raja Bimbisara dikomplain. Jadi jangan sampai hari ini sudah selesai upacara patidana, leluhur Anda datang ke rumah kembali karena tadi lu ngapain? Cuma main WhatsApp doang, ya, cuma main WA doang, atau cuma buka Instagram doang. Saya nggak disembayangin, ya. Jadi yang kedua ini adalah Bapak Ibu jangan salfok, ya, jangan salah fokus. Yang ketiga yang Bapak Ibu harus tahu, ya, yang ketiga yang penting juga Bapak Ibu harus tahu bahwa semua makhluk memiliki karmanya sendiri-sendiri, sehingga leluhur kita pun kita bantu semampu kita dan sebisa dia menerima persembahan kebajikan kita, ya. Ini yang harus kita tahu, yang poin ketiga. Yang poin keempat adalah bagaimana pelimpahan jasa ini menolong mereka. Nah, ini yang kita harus pahami, bahwa pelimpahan jasa ini menolong mereka. Contohnya bagaimana Bante? Contohnya seperti ini. Misalnya
em, ada saudara kita yang sedang dipenjara, ya, karena bikin kasus akhirnya dipenjara. Nah, ketika kita sebagai family atau saudara, kita pergi ke penjara untuk membawakan kue misalnya ya. Ya, kita kasih kue dia waktu dia ulang tahun misalnya, kita datang ke penjara, kita kasih kue. Walaupun kue itu nggak enak, ya. Walaupun kue ini mungkin biasa, tetapi bagi dia yang di penjara bagaimana? Dia akan merasa sangat-sangat bahagia, sangat-sangat kamsya Anda sudah datang ke penjara untuk menjenguk dia. Nah, ini perasaan bahagia inilah yang mengurangi rasa menderita dia selama dia di penjara. Walaupun belum tentu dengan kue ini kita bisa membuat dia keluar dari penjara. Betul nggak? Jadi sama. Ini adalah pengertian mengenai karma ya. Jadi kita pergi ke seperti yang sekarang kita mengingat kebajikan dari orang-orang tua leluhur kita yang sudah meninggal. Nah, dengan cara yang sama kita mendoakan mereka. Nah, ini baru dibilang ya karma apakah akan datang kepada mereka atau enggak tergantung kembali kepada diri dari makhluk-makhluk ini. Ya kan? Dan Bante, kalau leluhur saya sudah lahir di alam surga, terus bagaimana? Apakah dia berbahagia atas jasa dari saya? Nah, ini pertanyaan yang kelima. Nah, kalau pertanyaan yang kelima, contohnya ya, contohnya Bante ada kue. Misalnya ada kue lemper. Kue lemper ini Bante kasih kepada misalnya orang yang kaya. Nih Pak, kue. Bagaimana dia? Mungkin orang yang kaya ini akan bilang, oh iya makasih ya Bante. Tetapi kalau kue yang sama, lemper yang sama, kita kasih kepada misalnya pengemis yang belum makan. Kita kasih lemper ini. Bagaimana reaksi dia? Waduh, makasih banget ya Pak Bante misalnya ya kan. Mungkin kadang-kadang bisa nangis. Ya kan kayak sinetron drama Korea gitu. Nah, jadi apa bedanya ketika makhluk-makhluk memiliki derajat yang lebih tinggi dari kita? Katakanlah mereka lahir di alam surga atau mereka lahir kembali di alam manusia. Mereka akan mendapatkan rasa oh ya, dia masih ingat sama saya. Ya udah, saya merasa tenang, bahagia. Tetapi bagi leluhur-leluhur kita yang lahir di alam yang tidak baik, alam peta contohnya, mereka akan merasakan, aduh makasih banget ya, setahun sekali lu sembayangin gua, makasih banget, dapat makanan nih. Nah seperti itu. Jadi inilah contoh manfaat dari patidana yang Bapak Ibu lakukan ya. Nah ini sudah ada beberapa contoh. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mungkin juga Anda bertanya kepada Bante. Bante, sebaiknya patidana ini dilakukan kapan? Ya, patidana Bapak Ibu di dalam ajaran Buddha bukan hanya dilakukan di bulan Ciyet atau di bulan 7 lunar seperti ini ya, bukan. Tetapi patidana bisa Bapak Ibu lakukan setiap hari. Caranya bagaimana? Yang penting Anda ingat ada berapa faktor? 3 faktor minimal. Kalau enggak ya 2 faktor. 3 faktor itu siapa? Ada Anda sebagai pembuat kebajikan, ada sebagai perantara yaitu Biku Sangha, dan ada penerima kebajikan Anda yaitu leluhur-leluhur Anda. Nah sehingga kalau punya 3 kondisi seperti ini, berarti Anda bisa melakukan patidana setiap hari. Nah, di Pusdiklat Buddha Mamaka di Belitung, selama ini ada Bante Sintong yang tinggal ya, Lungpo Sintong. Ya, beliau dari Thailand, tetapi beliau mau mengabdikan diri beliau untuk masyarakat di kota Belitung. Nah, sehingga kita bersyukur ya kan, selama beberapa lama Belitung nggak ada Bante. Nah sekarang ada Bante yang datang dari wihara hutan dari Thailand, kemudian mau ya
berbuat baik, ya, mengajak Bapak Ibu berbuat baik di Wihara Pusdiklat Buddha Mamaka di Belitung. Makanya ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Anda untuk apa? Untuk melakukan patidana setiap hari, ya kan? Anda bisa berbuat baik, Bante kasih contoh, Anda bisa datang berdana makanan, ya kan? Anda bisa tanya panitia berdana makanan di jam berapa. Kemudian Anda juga bisa setelah berdana makanan, Anda bisa melakukan pelimpahan jasa, tuang air ya. Ya tawariwaha, nah itu. Yang ketiga, nah Bapak Ibu bisa membayangkan kebajikan yang ini kita limpahkan kepada leluhur kita. Ini yang pertama, kebajikan yang pertama. Kebajikan yang kedua, Bapak Ibu bisa berdiskusi dhamma dengan beliau. Bapak Ibu yang ketiga bisa belajar meditasi dengan beliau. Ya, yang keempat, Bapak Ibu bisa berdana tenaga ya di Pusdiklat, misalnya bantu-bantu beliau membersihkan areal dan seterusnya. Itu juga berdana, itu juga berbuat baik, dan itu juga bisa dilakukan pelimpahan jasa. Nah, oleh karena itulah ini kesempatan dari Bapak Ibu untuk melakukan kebajikan ya. Karena kita tahu saat ini kondisi seperti sedang COVID seperti ini, tidak banyak wihara yang memiliki biku untuk tinggal dan berpuasa di situ. Nah, oleh karena itulah kesempatan bagi Anda yang tinggal di Belitung untuk berbuat baik ya, untuk berbuat baik ya sebanyak mungkin yang Anda mampu dan Anda bisa ya. Jadi demikianlah yang bisa Bante sampaikan pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari sedhamma selalu sehat, bahagia, terbebas dari penyakit, dan apa yang Anda cita-citakan dapat tercapai. Tetaplah semangat dalam kebajikan dan patuhi protokol kesehatan agar Anda terbebas dari wabah penyakit. Terima kasih, selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya.